Ini durasinya agak panjang biar teman-teman paham. Tolong jangan di skip videonya teman-teman ya. Usahakan tonton sampai akhir teman-teman biar nggak gagal paham ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Imin TV. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang masalah konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang teman-teman. Jadi kemarin saya dapat info dari kawan saya bahwasanya channelnya itu didismonetisasi teman-teman karena konten berulang atau konten digunakan ulang. Nah di sini ada perbedaannya ya teman-teman ya, konten berulang sama konten digunakan ulang. Dan sebelumnya mohon maaf teman-teman jika suaranya bising karena saya itu membuat videonya ini di dalam mobil ya teman-teman. Nah konten yang digunakan ulang artinya video yang pernah diupload sama seseorang atau kreator-kreator lain, lalu kita mengupload ulang dengan cara mengedit atau tidak ada narasi pada video kita teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas teman-teman untuk konten yang digunakan ulang teman-teman. Konten yang digunakan ulang itu seperti contoh kayak semacam video TikTok atau video ngambil dari Instagram atau dari Facebook. Itu konten yang digunakan ulang yang sudah diupload sama kreator-kreator di aplikasi tersebut teman-teman. Lalu teman-teman mendownloadnya dan lalu teman-teman upload, itu bisa kena konten yang digunakan ulang teman-teman. Karena teman-teman itu menguploadnya itu diedit tanpa narasi begitu teman-teman. Jadi dampaknya seperti ini teman-teman. Nah terus lalu apa konten yang berulang? Konten yang berulang adalah konten yang digunakan berulang-ulang teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa bedakan ya konten digunakan ulang dengan konten yang berulang teman-teman. Konten yang berulang yang berkali-kali diulang-ulang untuk diupload di video di channel teman-teman gitu. Jadi misalnya teman-teman, saya kasih contoh lah konten yang berulang. Konten yang berulang itu sepengetahuan saya seperti ini. Seperti contoh teman-teman punya video di channel utama, lalu teman-teman download, diupload lagi ke channel kedua. Nah itu kan konten berulang teman-teman. Seperti contoh kayak gitu teman-teman. Nah untuk konten yang digunakan ulang ini biasanya teman-teman itu yang membuat konten seperti kayak konten reaction tapi tidak ada narasinya teman-teman. Jadi diedit tapi tanpa narasi. Jadi nggak ada kejelasan dari awal bahwa video ini gimana, terus video ini tentang apa, terus ya pokoknya teman-teman itu nggak ada narasi lah. Jadi sehingga mengakibatkan teman-teman channelnya kena konten digunakan ulang teman-teman begitu. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk memilih konten ya. Nah teman-teman juga harus memahami ya konten-konten yang seperti itu, konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang teman-teman. Jadi sebelum teman-teman terjadi seperti channel teman saya ini, teman-teman itu harus harus berhati-hati lah untuk memilih konten. Alangkah baiknya teman-teman itu harus membuat konten yang istilahnya original lah, jangan reupload gitu istilahnya teman-teman. Ya dampaknya seperti ini teman-teman. Kemungkinan untuk yang sudah monetisasi membuat konten seperti ini biasanya aman dalam waktu beberapa bulan. Tapi setelah beberapa tahun atau setelah beberapa bulan biasanya YouTube itu mendeteksi teman-teman. Nah ini channel ini sudah 1 tahun pernah gajian sekali baru dideteksi sama pihak YouTube. Nah itu kan maksudnya nggak wajar sekali ya teman-teman. Padahal ini konten-kontennya banyak yang ori dan memang konten-kontennya yang video-video yang paling terlama itu mengambil videonya itu dari aplikasi Semul. Jadi beliau ini
mengambil rekaman dari semul lalu diupload ke YouTube gitu teman-teman. Di sisi lain apa namanya, kena klaim hak cipta juga, yaitu konten yang digunakan ulang karena dia itu ngambil dari aplikasi semul gitu teman-teman, tanpa narasi dan dia tidak diedit gitu, sehingga mengakibatkan konten yang digunakan ulang teman-teman. Nah ini untuk pembelajaran juga buat teman-teman yang pemula, sebelum teman-teman mengajukan monetisasi, sebaiknya teman-teman itu cek dulu video-video teman-teman yang sekiranya itu ada konten-konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang teman-teman. Jadi cek dulu sebelum monetisasi ya, sebelum pendaftaran monetisasi ya. Dan buat teman-teman yang sudah monetisasi juga dicek lah video-videonya apakah ada yang seperti ini, konten-konten yang sekiranya itu tidak memungkinkan, seperti contoh kayak video teman saya, dia itu videonya yang bermasalah ini sebenarnya dari pihak ketiga. Ini video yang dari aplikasi pihak ketiga diupload ke YouTube gitu, tanpa narasi dan tanpa edit gitu. Jadi tanpa ada kejelasan, YouTube itu menganggapnya itu nyomot dari orang lain gitu teman-teman. Walaupun ini konten original kita teman-teman, konten kita sendiri, video kita sendiri, tapi kan YouTube nggak tahu menau gitu. Teman-teman harus memahami juga ya, untuk konten yang digunakan ulang, sebaiknya teman-teman jika ingin menggunakan konten-konten seperti ini harus profesional dan apa namanya, harus ada keterangan dan kejelasan. Seperti contoh kayak video reaction. Kalau video reaction kan di depan itu sebelum mulai videonya itu kan ada narasinya teman-teman. Seperti contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel saya Imin TV. Seperti contoh kayak gitu teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mereaction video misalnya lagu ini yang lagi trending pada bulan ini gitu. Jadi ada kejelasan teman-teman, ada terjemahnya di depan itu. Kemungkinan itu bisa aman ya, karena saya lihat itu banyak juga sih konten kreator besar yang ibaratnya mereaction video-video yang dari TikTok, dari Instagram, mungkin dari Twitter juga bisa direaction. Itu aman. Kalau menurut saya sih sejauh ini saya mempelajarinya sih masih aman-aman saja. Namun kalau untuk konten-konten yang dari semul, dari TikTok, terus lalu teman-teman upload seperti kayak dijadikan video short, maksud saya itu kayak gitu teman-teman, tanpa ada narasi gitu, tanpa ada suara kita gitu teman-teman. Nah itu bisa karena konten yang digunakan ulang. Dan selanjutnya teman-teman, konten yang berulang seperti tadi dari awal yang saya jelaskan itu, konten yang berulang itu kayak gini teman-teman. Misalnya kayak teman-teman itu punya video lalu teman-teman download terus lalu teman-teman upload ke channel satunya. Teman-teman download dari channel satu terus lalu teman-teman upload ke channel kedua gitu. Itu bisa kena konten yang digunakan ulang karena ya berulang-ulang gitu teman-teman. Jadi YouTube itu mendeteksi juga teman-teman. Jadi biasanya hal-hal yang terjadi kayak gitu biasanya teman-teman itu kurang telitinya bagaimana pada saat teman-teman merekam atau pengambilan video, dan setelah pengambilan video itu kan teman-teman itu ngedit, biasanya lupa. Itu yang sering terjadi kepada kreator-kreator pemula atau YouTuber pemula teman-teman, sering terjadi kayak gitu. Jadi sebaiknya teman-teman sehabis membuat video dan ketika videonya sudah diedit, lebih baik dihapus saja teman-teman. Jadi nggak kerok gitu, nggak bingung. Ya, kadang-kadang kita juga ya namanya juga kita kreator kecil ya, apa namanya ya capek lah, maksudnya nggak sempet ngecek kayak gitu kalau kita nggak teliti sendiri gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus konsisten juga untuk mengecek video-video yang hasil rekaman teman-teman, apakah video ini sudah diupload atau belum gitu teman-teman. Jadi harus dicek gitu teman-teman. Nah untuk solusinya bagaimana? Solusinya ya apa namanya, teman-teman bisa banding. Salah satu solusinya ya banding. Kalau banding tidak berhasil ya pengajuan ulang dari awal
teman-teman harus memperbaiki videonya, edit videonya, dan kira-kira kok video mana yang terkena konten digunakan ulang atau konten yang berulang, teman-teman cek, lalu teman-teman itu hapus saja. Itu teman-teman, dihapus, dan lalu teman-teman itu membuat konten lagi, membuat video lagi yang original, ngumpulin jam tayang, lalu pengajuan lagi. Nah untuk saat ini seperti peraturan yang kemarin itu kayaknya harus nunggu 3 bulan deh, 90 hari kalau nggak salah, itu harus baru bisa kita pengajuan lagi teman-teman. Ya sungguh miris sekali ya teman-teman ya, peraturan YouTube itu ada aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini channel teman saya itu sudah dimonetisasi dan sudah pernah gajian gitu teman-teman, masih kedeteksi konten yang digunakan ulang teman-teman. Apalagi untuk kreator pemula atau YouTuber pemula yang baru merintis dalam membuat video atau membuat konten itu, seperti contoh kayak teman-teman itu yang reupload gitu, harus benar-benar hati-hati teman-teman. Mendingan buatlah video yang sekiranya itu original dari video kita sendiri teman-teman. Dan teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena ya sejelek apapun ya itu kan video kita, nggak nyomot dari video-video orang lain gitu teman-teman. Nah seperti contoh kayak video saya ini kan asal-asalan ini, tapi kan original gitu. Mau ada yang nonton, mau nggak ada yang nonton, terserah. Yang penting ya kita videonya original aja gitu teman-teman. Nah mungkin informasi dari saya kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pemula. Saya juga pemula sebenarnya teman-teman, tapi saya terus belajar dan terus menggali pedoman-pedoman komunitas dari YouTube, dan saya terus belajar. Bukan saya sok pinter, ini saya hanya berbagi pengalaman saja, karena saya dulu juga pernah mengalaminya seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Mungkin ini durasinya agak panjang, biar teman-teman paham. Tolong jangan di skip videonya teman-teman ya, usahakan tonton sampai akhir teman-teman, biar nggak gagal paham ya teman-teman. Terima kasih. Saya minta dukungannya untuk channel Imin TV. Ini juga saya lagi merintis lagi channel dari nol teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan konten-konten saya di channel Imin TV ini. Dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti saya balas pakai video. Nah untuk balas komentar pakai video kan sekarang sudah bisa teman-teman, ada fiturnya tersendiri. Oke baik teman-teman, saya Imin TV. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.